Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ali Zainuddin di Vista Channel untuk membahas fisika. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang besaran dan satuan, sekarang kita melanjutkan yaitu tentang dimensi. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share ke teman-temannya biar channel ini lebih banyak menebar manfaat. Ya, kita langsung masuk ke materinya tentang dimensi. Tapi sebelumnya kita perlu mengingat dulu tentang besaran pokok yang kemarin sudah kita pelajari. Besaran pokok itu ada berapa? Ya, ada 7 dan ada 2 lagi tambahannya. Ini sudah saya kasih singkatannya biar kita lebih cepat menghafal. Singkatannya yaitu Rumah Sakit Jiwa SMP, RS Jiwa SMP. Dengan R-nya ini adalah radian, S-nya steredian, D-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W adalah waktu, A-nya adalah kuat arus listrik, S-nya suhu, M-nya massa, dan P-nya adalah panjang. Oke, mudah diingat kan? Radian dan steredian ini adalah tambahannya. Yang pokok ada 7 yaitu Jiwa SMP. Untuk satuan dalam SI, teman-teman masih ingat nggak ini? Ya, kita urut dari atas. Radian satuan dalam SI itu adalah rad. Kalau steredian SR, jumlah zat mol, intensitas cahaya apa kemarin? Ya, benar sekali, kandela disingkat dengan CD. Waktu satuan dalam SI nya adalah sekon, disingkat S kecil. Kalau kuat arus, ya benar sekali, ampere. Suhu Kelvin, bukan Celcius. Ingat, suhu satuan dalam SI nya adalah Kelvin. Kalau massa, ya benar sekali, kilogram. Dan kalau panjang adalah meter. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan dimensi. Tapi dimensi yang kita pelajari di sini bukan dimensi 1 yang merupakan garis lurus, dimensi 2 bidang datar, dimensi 3 bangun ruang, dan seterusnya. Bukan itu. Tapi begini, saya memiliki balok, saya bisa mengetahui volume sebuah balok ini dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Hasil dari pengukuran panjang, lebar, dan tinggi itu bisa saya nyatakan dalam satuan cm, mm, meter, kilometer, atau apapun. Itu boleh, sah-sah saja. Atau gini, Monas itu mempunyai tinggi 132 meter. Saya ungkapkan demikian, boleh. Saya ungkapkan pakai satuan mm, berarti tinggi Monas itu adalah 132.000 mm, juga boleh. Saya ungkapkan dengan satuan jengkal pun juga boleh. Monas memiliki tinggi sekian ribu jengkal. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Berarti dengan satuan apapun yang kita ukur itu adalah sesuatu yang memiliki dimensi sama, yaitu dimensi panjang. Panjang dimensinya adalah L besar dikurung siku. Penulisan dimensi itu harus menggunakan huruf besar dan dikurung siku. Lanjut saja, kita tuliskan. Untuk massa dimensinya adalah M besar kurung siku. Suhu dimensinya adalah theta kurung siku. Kalau ada simbol kayak gini bacanya theta ya. Arus dimensinya adalah I besar kurung siku. Waktu dimensinya adalah T besar kurung siku. Intensitas cahaya dimensinya J besar kurung siku. Jumlah zat dimensinya N besar dikurung siku. Radian dan steredian dia tidak memiliki dimensi. Nah, ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini tadi adalah dimensi untuk besaran pokok. Nah, sekarang untuk besaran turunan gimana? Besaran turunan dimensinya juga didapatkan dari besaran pokok ini tadi. Makanya di buku-buku fisika SMA
itu dimensi seringkali didefinisikan sebagai suatu cara untuk menyusun besaran berdasarkan besaran-besaran pokoknya. Begitu. Oke, sebelum masuk ke fungsi dimensi, saya akan memberikan contoh dulu. Luasan. Luas itu kan panjang kali lebar. Kita tuliskan dimensinya. Panjang itu dimensinya adalah L besar. Lebar dimensinya juga L besar. Oke, berarti dimensi dari luas itu adalah L pangkat 2. Oke, paham kan? Mudah kan? Sekarang masuk lagi ke contoh. Misalkan kecepatan. Kecepatan itu merupakan perpindahan per waktu. Perpindahan berarti dimensinya adalah dimensi panjang atau L besar. Waktu dimensinya adalah T besar. Berarti penulisan dimensi dari kecepatan itu L besar. T besar ini awalnya kan di bawah sebagai penyebut T pangkat 1 kan ya, sama aja dengan gitu. Kalau tak pindah ke atas maka pangkatnya ini bertanda negatif. Jadi T pangkat min 1. Penulisan dimensi itu seperti ini. Mudah bukan? Oke, coba contoh lagi. Gaya. Sesuai dengan hukum Newton, F itu sama dengan M kalikan. Nah, M itu massa, A-nya itu adalah percepatan. Massa, simbolnya M, kalau percepatan itu merupakan perubahan kecepatan tiap waktu. Oke, coba kita cari dimensinya. Kita tuliskan kalau massa dimensinya tadi adalah M besar. Kecepatan dimensinya tadi apa? L besar T besar pangkat min 1 per T waktu dimensinya adalah T besar. Jadi F atau gaya dimensinya adalah M besar L besar T. Kalau ini pindah ke atas tadi kan menjadi pangkat min 1, sama ini berarti menjadi pangkat min 2. Dimensi dari gaya itu adalah M L T pangkat min 2. Mudah bukan dipahami? Dimensi itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk membuktikan kesetaraan antara dua besaran fisis. Misalkan itu misalkan impuls dan momentum. Dia itu memiliki kesetaraan nggak sih? Untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan analisis dimensi. Impuls itu rumusnya I sama dengan F kalikan T. Impuls sama dengan gaya kalikan waktu. Sedangkan momentum P itu sama dengan massa kalikan kecepatan. Oke, langsung ke dimensi. Tadi gaya itu dimensinya adalah M besar L besar T besar pangkat min 2 kalikan T waktu itu mempunyai dimensi T besar. Berarti impuls itu dimensinya adalah M besar L besar T besar pangkat min ini min 2, ini sama dengan pangkat min 1 kan, berarti ini min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 berarti sama aja dengan min 1. Jadi MLT pangkat min 1. Kalau momentum M massa itu dimensinya adalah M besar. Kecepatan dimensinya adalah L T pangkat min 1 seperti tadi yang sudah kita bahas. Oke, impuls dimensinya adalah MLT pangkat min 1, momentum dimensinya adalah MLT pangkat min 1. Berarti ini setara enggak? Ya, benar sekali. Berarti dia itu setara. Lanjut,
Contohnya misalkan adalah usaha dan energi. Usaha dan energi. Usaha simbolnya adalah W sama dengan F kalikan S. F nya ini adalah gaya, S nya ini adalah perpindahannya. Kalau energi misalkan adalah energi potensial, berarti EP itu sama dengan mgh, massa kali percepatan gravitasi kalikan ketinggiannya. Masih ingat kan pelajaran di SMP? Oke, sekarang langsung ke analisis dimensi. Gaya tadi gimana dimensinya? Ya, kita tulis M L T pangkat min 2. S nya ini perpindahan, berarti dia dimensi panjang. Dimensi panjang adalah L besar. Jadi usaha itu dimensinya adalah M besar. L nya di sini ada 2, berarti L pangkat 2 T pangkat min 2. Bisa dipahami ya. Lanjut, kalau energi potensial gimana? Masukkan dimensinya. M itu massa, berarti dimensinya adalah M besar. G itu adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi dimensinya sama dengan percepatan benda yang bergerak linier atau A. Berarti dimensinya adalah L besar T besar pangkat min 2. H ketinggian, berarti dimensi panjang L besar. Jadi energi potensial dimensinya adalah M besar L besar pangkat L nya ada 2, berarti pangkat 2 T pangkat min 2. Ini dan ini sama enggak? Sama, berarti usaha dan energi itu setara. Makanya kalau nanti lebih lanjut kita akan mengetahui kalau usaha itu ada yang rumusnya sama dengan perubahan energi potensial, ada yang usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi apapun sesuai dengan hukum kekekalan energi. Berarti kalau kita nemu persamaan seperti ini itu benar gitu ya, karena dia setara. Oke, fungsi yang kedua dari analisis dimensi yaitu untuk menurunkan suatu besaran fisis. Contohnya itu gini, misal saya punya sebuah benda dengan massa M, saya ikat dengan tali sepanjang R. Nah, ini sistem ini tadi kemudian saya putar kayak gini dalam arah horizontal. Nah, ternyata semakin besar M-nya, semakin besar massanya, tegangan talinya itu juga semakin besar. Jadi tegangan tali atau gaya tegang tali itu sebanding dengan massanya. Terus kemudian semakin cepat saya memutar, ternyata tegangan talinya juga semakin besar. Jadi gaya tegang tali itu juga sebanding dengan kecepatannya. Oke. Nah, tapi ternyata semakin panjang saya menggunakan tali, saya putar, ternyata gaya tegang talinya itu semakin rendah. Semakin panjang tali, gaya tegang talinya semakin rendah. Jadi gaya tegang tali berbanding terbalik dengan panjang talinya. Jadi ini bisa kita tulis lagi, gaya tegang tali itu sebanding dengan M dan V, tapi berbanding terbalik dengan R. Kita nggak tahu M nya ini berpangkat atau enggak, V nya berpangkat atau enggak, R juga gitu. Jadi kita kasih aja ini pangkat X, V nya pangkat Y, R nya pangkat Z. Atau bisa saya tulis lagi F, ini tadi kan masih sebanding, biar sama dengan saya kasih konstanta lah. Jadi F sama dengan K, M pangkat X, V pangkat Y, R pangkat
awalnya di bawah, kalau pindah ke atas maka pangkatnya jadi negatif, R pangkat min Z. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari X, Y, dan Z nya itu berapa dengan menggunakan analisis dimensi. Oke, saya tulis lagi, F sama dengan K M pangkat X V pangkat Y R pangkat min Z. F gaya, dimensinya tadi apa? Gaya M besar, L besar, T pangkat min 2. K konstanta berarti dia tidak punya dimensi. M massa berarti dimensinya M besar, dia pangkat X. V itu kecepatan, jadi dimensinya adalah L. T pangkat min 1, dia pangkat Y. Dan R itu panjang tali, berarti dimensinya adalah panjang, L besar pangkat min Z. Oke, saya tulis lagi lah, ini M L T pangkat min 2 sama dengan K M pangkat X, terus kemudian ini pangkat Y nya kita masukkan aja, jadi L pangkat Y, ini ada L pangkat min Z, berarti jadi Y min Z. T pangkat Y nya kita masukkan, berarti T pangkat min Y. Nah, untuk mengetahui X, Y, dan Z nya, maka ini kita bandingkan M dengan M, L dengan L, T dengan T. Oke, kita ambil yang M dulu untuk mengetahui X. Ruas kiri M nya itu kan sama aja dengan pangkat 1. Yang ruas kanan M nya pangkat X. Oke, berarti X itu sama dengan 1. Langsung kita bandingkan pangkatnya. Lanjut, untuk mengetahui Y kita bisa menggunakan yang T tuh. Yang ruas kiri T nya pangkat min 2, ruas kanan T nya pangkat min Y. Oke, kita bandingkan pangkatnya. Jadi min Y sama dengan min 2 atau Y sama dengan 2. Sekarang untuk mengetahui Z kita bisa gunakan yang L. Ruas kiri L nya pangkat 1, ruas kanan L nya pangkat Y min Z. Jadi Y min Z sama dengan 1. Y nya tadi diketahui 2, kita masukkan 2 min Z sama dengan 1. Min Z sama dengan 1 min 2, berarti Z nya sama dengan 1. Oke, sekarang langsung kita masukkan ke rumusnya ini tadi. Seret ke sini ya. Jadi F gaya tegang tali itu sama dengan K M pangkat X. X nya tadi adalah mana? Ini 1, nggak usah ditulis nggak apa-apa. V pangkat Y, Y nya tadi sama dengan 2. R pangkat min Z, Z nya tadi sama dengan 1. R pangkat min 1. Jadi rumus dari gaya tegang tali dari percobaan saya tadi adalah F sama dengan K MV kuadrat per R atau R pangkat min 1. Bisa dipahami ya. Fungsi dari analisis dimensi yang ketiga adalah untuk membuktikan kebenaran suatu besaran fisis itu sendiri. Jadi misalkan ada orang yang ngantuk-ngantuk terus kemudian menuliskan rumus dari tekanan hidrostatis itu sama dengan rho GV. Persamaan ini benar nggak? Untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan analisis dimensi. P itu adalah tekanan. Tekanan itu rumusnya adalah F per A, gaya persatuan luas. Gaya persatuan luas. Sedangkan rho itu adalah massa jenis yang rumusnya M per volume. Massa per volume M per V.
kalikan G kalikan V. Ini rho-nya adalah rho-nya massa jenis air, berarti ini M-nya adalah M air, ini V-nya adalah V air. Kalau ini V benda, berarti ini juga V benda. Oke, coba kita gunakan analisis dimensi untuk mengetahui persamaan ini benar atau salah. Gaya tadi dimensinya adalah L besar, gaya tadi dimensinya adalah M besar, L besar, T pangkat min 2 per A. A itu luas permukaan, jadi luas itu kan panjang kali lebar. Panjang itu dimensi ya panjang, lebar juga dimensi panjang, berarti L kalikan L kuadrat. Masanya air, ingat massa dimensinya adalah M besar. Terus kemudian volumenya air, berarti volume itu juga volume itu panjang kali lebar kali tinggi, jadi ini L pangkat 3. Gravitasi itu dimensinya adalah L T pangkat min 2. Volume dimensinya adalah L pangkat 3. Oke, ini boleh dicoret kan ya, ini coret, ini coret. Terus kemudian sebelah kiri dimensinya menjadi M pangkat L pangkat, kalau ini pindah ke atas pangkat min 2, ini ada L pangkat 1, jadi ini menjadi L pangkat min 1, T pangkat min 2 sama dengan M L T pangkat min 2. Ruas kiri dan ruas kanan sama enggak? Oh, setelah kita cek ternyata enggak sama. Ini pangkat min 1, ini pangkat 1. Tidak sama. Karena tidak sama, berarti rumus ini salah. Rumus ini salah karena rumus yang benar untuk tekanan hidrostatis itu sama dengan rho GH, bukan rho GV. Kalau rho GV ini adalah rumus dari rumus dari gaya ke atas yang diberikan oleh air terhadap benda yang masuk ke dalamnya gitu. Oke, bisa dipahami ya.